내가 죽였는데. 왜? Keesokan harinya, saat tim 1 sedang berada di kantor polisi, Gemuk datang sambil menangis dan menyebut nama Sungcheol. Tim 1 kemudian beranjak pergi ke pasar dan menemukan jasad Sungcheol di sana. Tidak ada satupun saksi yang melihat apa yang terjadi. Seakan-akan semua pedagang pasar itu ditutup mulutnya dan menghindar dari polisi agar mereka tidak ikut menjadi korban. Kemudian Gemuk memberanikan diri dan berkata jika si beludak sempat cekcok dengan Sungcheol hingga mungkin dialah pelakunya. Gemuk kemudian meminta kepada Yonghan dan juga rekan satu timnya untuk memaklumi para pedagang pasar karena saat ini mereka tengah ketakutan. 그분들 잘못이 아니지. Tidak menunggu waktu lama, Yonghan dan timnya langsung menggerebek basecamp geng Dongdaemun. Di sana, ia memukuli semua anggota geng satu persatu sampai akhirnya ia bertemu dengan si beludak dan mereka pun bertengkar kemudian saling memukuli. Meskipun si beludak memakai samurai sekalipun tidak akan menghentikan Yonghan untuk memukuli ketua dari geng Dongdaemun itu, dan si beludak itu berakhir babak belur. Saat semua geng Dongdaemun berhasil dikalahkan, tim 1 lalu mencari senjata pembunuhan yang telah membunuh Sungcheol, namun mereka tidak bisa menemukannya. Untuk itu, Yonghan kemudian membawa si beludak ke kantor polisi. 야, 이거는 여기 데려올 게 아니라 병원에 데려가야지. 빠지라고 이 새끼야. Di sana, beludak itu mengatakan jika ia tidak tahu siapa Sungcheol yang dimaksud oleh Yonghan. Karena kesal, Yonghan langsung menodongkan pistol ke kepala si beludak. Barulah beludak itu mengaku jika ia telah membunuh Sungcheol. Tapi tiba-tiba serombongan anggota geng Dongdaemun memberikan kesaksian jika tadi malam bos mereka sedang minum-minum bersama. Jadi ia bukanlah pelaku pembunuhan. Penyelidikan pun dibatalkan karena kepala Choi Dal-sik memberikan sanksi kepada tim 1 yang dianggap telah menangkap orang yang tidak bersalah. Apalagi akhirnya geng Dongdaemun dikecualikan di dalam daftar penyelidikan mereka. Untuk itu, Yonghan kemudian mengajak timnya untuk pergi ke TKP. Di sana, mereka tidak menemukan apapun, justru malah mengingatkan momen mereka di saat Sungcheol yang ceria masih hidup. Satu-satunya bukti yang masih tersisa adalah jasad Sungcheol sendiri. Mereka harus meyakinkan Nenek Ho agar mau melakukan otopsi pada jasad Sungcheol. Nenek Ho yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi lalu menyetujuinya. Ia berterima kasih kepada Yonghan karena masih mau berjuang untuk mencari pelaku yang telah membunuh cucu satu-satunya itu. Singkat cerita, otopsi pun dijalankan untuk mengetahui penyebab kematian Sungcheol. Diketahui dari jasad korban terdapat 8 kali tusukan. Siapapun pelakunya pasti memiliki luka di tangannya dan senjatanya sepertinya bukan pisau biasa. Dari luka yang terlihat, senjatanya itu sepertinya memiliki mata pisau yang tipis dan juga panjang. Tidak hanya itu, terlihat memar di kedua tangan korban. Kemungkinan ada 3 orang pelaku, 2 yang memegang lengan korban dan 1 yang menikam korban. Setelah melakukan pemeriksaan eksternal, maka mereka akan melakukan pemeriksaan internal. Namun di sana, mereka tidak menemukan apa-apa dan kemudian jasad Sungcheol pun dimakamkan. Di sana, ketua tim 1, Pak Yu, ingin mereka semua harus segera mendapatkan senjata pembunuhan itu. Melihat dari ciri-ciri senjata pembunuhan, sepertinya pisau tersebut memang mirip dengan senjata yang sering dibawa oleh beludak, di mana bos mereka, Lee Jung-jae, pernah menghadiahkan pisau itu kepadanya. Pasti pisau itu ia sembunyikan di suatu tempat, dan Yonghan harus segera mendapatkannya. Saat Yonghan kembali ke kosannya, ibu kos memperlihatkan tradisi di desa mereka, di mana orang-orang akan melakukan sesembahan kepada gereja hitam putih. Sesembahan itu berupa tabungan atau akta properti mereka. Karena konon katanya, pendeta yang memimpin gereja itu bisa menyembuhkan penyakit. Menurut Yonghan dan timnya sangat tidak masuk akal. Apa untungnya mereka melakukan hal itu? Lalu, tim 1 mulai melakukan penyelidikan tentang gereja itu. Saat datang ke lokasi gereja, mereka melihat para jemaatnya melakukan ibadah sambil meneriakkan kata hitam dan putih. Di sana, para jemaatnya memberikan uang-uang mereka sambil terus berdoa dipimpin oleh pendeta yang katanya turun dari surga.
Lalu kemudian datanglah salah satu pasien yang tidak bisa berjalan. Dengan melakukan beberapa doa, pendeta itu akhirnya bisa menyembuh kaki pria malang itu dan ia bisa berjalan lagi. Menurut Yonghan ini jelas-jelas penipuan. Jadi ketika acara tersebut telah selesai, tim 1 langsung meringkus semua orang yang terlibat pada gereja itu, termasuk pasien pria yang rupanya adalah anak buah si pendeta. Dimana jelas ini hanyalah praktik tipu-tipu saja untuk mendapatkan uang. Namun Yonghan tidak akan menahan pendeta itu asalkan pendeta itu mau membantunya. Jadi kemudian tim 1 membuat salah satu anak buah Dongdaemun yang mengatai dirinya sendiri si ular derek ini yang juga adalah jemaat gereja tersebut mendapatkan kesialan. Tiba-tiba saja ia terjatuh dan tertimpa pecahan kaca, lalu hampir kejatuhan papan nama. Setelah itu ia bertemu dengan pendeta gereja hitam putih yang berkata jika si ular derek ini dimurkai oleh arwah yang tidak bersalah, di mana arwah itu dendam dan arwah itu sedang mencari sumber dendamnya. Si ular derek yang ketakutan kemudian pergi ke gunung bersama rekannya untuk menggali pisau yang mereka tanam. Hal tersebut langsung dipergoki oleh Yonghan dan timnya. Karena tidak sabar lagi, Yonghan kemudian menggali bersama mereka. Dan ketika pagi menjelang, akhirnya Yonghan bisa menemukan senjata pembunuhan tersebut. Namun sayangnya, meski senjata pembunuhan telah didapatkan, kepala Choi Dal-sik tidak mau mengeluarkan surat perintah penangkapan karena tentu saja hal ini berhubungan dengan ketua mereka, Lee Jung-jae. Yonghan begitu kesal karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia pun bersedih dan menangis di hadapan Haeju. Ia sampai berpikir untuk menyerahkan lencana polisinya dan membunuh mereka semua. Dan sekarang Yonghan bingung harus mulai dari mana lagi. Pada saat itu, saat ia pulang ke kosannya, ia pun menceritakan apa yang ia alami di kantor polisi. Teman kosnya, Jungkook Jin, berkata jika memang tidak bisa mendapatkan surat perintah dari negara sendiri, mintalah dari negara lain. Hal yang agak sulit memang, tapi mungkin bisa Yonghan coba. 뱀 같은 새끼 잡을 방법이 있더라고요. Setelah Yonghan dan timnya disingkirkan, geng Dongdaemun leluasa menjalankan langkah-langkahnya untuk menguasai pasar Jeonnam. Hari ini mereka mengadakan pembangunan monumen geng Dongdaemun untuk pasar Jeonnam. Aksi mereka terhenti setelah tim 1 datang dan langsung menghajar geng Dongdaemun di sana. Dan perkelahian pun terjadi. Sementara itu, Haeju dan Nansil pergi ke kamp para tentara Amerika. Mereka melaporkan ada penyerangan yang terjadi di antara warga Korea dan tentara Amerika. Para tentara Amerika itu langsung bergegas pergi ke sana dan menangkap para geng Dongdaemun. Sementara si beludak bingung mengapa tiba-tiba ia dituduh melakukan penyerangan kepada tentara Amerika. Ternyata di dalam tim 1 ada Steve Jackson yang juga ikut rencana Yonghan. Di hari sebelumnya, Yonghan dan Hojong datang menemui Steve untuk meminta bantuannya. Awalnya Steve menolak karena ia tidak mau ikut campur. Tapi hanya ini satu-satunya cara agar beludak itu bisa ditangkap. 진짜 명예로운 군인이잖아요. Maka kemudian Steve pun berbohong jika beludak dan gengnya tiba-tiba menyerangnya. Padahal ia hanya ingin membantu warga Korea. Alhasil, beludak pun ditangkap oleh tentara Amerika. Tidak berhenti sampai di situ. Untuk membuat beludak dan 2 orang geng Dongdaemun tertangkap, Yonghan kemudian masuk ke dalam kandang harimau hidup-hidup. Yonghan menemui pimpinan Lee Jung-jae. Di sana Lee Jung-jae berkata jika Yonghan tidak akan mudah keluar dari tempat ini hidup-hidup jika tidak ada sesuatu yang menarik perhatiannya untuk dibahas. Lee Jung-jae adalah pimpinan daerah yang banyak melakukan korup dan dilindungi oleh polisi serta geng Dongdaemun. Selama ini, untuk menutupi segala kejahatannya, ia selalu menyuap polisi dan juga semua media. Namun setelah Yonghan selidiki, ada satu media yang menolak suap dari Lee Jung-jae dan Yonghan berencana membuat berita heboh tentang keterkaitan pimpinan Lee Jung-jae pada kejahatan yang dilakukan oleh beludak. Merasa terpojok, terpaksa pimpinan Lee Jung-jae mengabulkan keinginan Yonghan. 이 집 밖으로 나갈 수 있는 거죠? Dan akhirnya, Yonghan bisa mendapatkan surat perintah penahanan untuk beludak, ular derik, dan satu lagi anak buahnya yang berhasil mereka bawa ke kantor polisi. Mereka bertiga pun ditahan karena terbukti telah melakukan pembunuhan kepada pria muda yang tinggal di pasar Jeonnam bernama Sung Chil. Sementara itu, pimpinan Lee Jung-jae memerintahkan anak buahnya untuk kembali melakukan penyelundupan. Ia berharap tidak ada lagi kegagalan seperti tempo lalu. Pimpinan Lee bahkan bekerja
bekerja sama dengan komandan militer dari Korea, Komandan Baek, agar penyelundupan ini berhasil. Namun sekali lagi, tim Yonghan berhasil menggagalkan penyelundupan dan membuat headline berita tentang pasokan dan barang militer yang diam-diam diperdagangkan. Akibatnya, Komandan Baek dipecat dari militer, sementara pimpinan Lee langsung geram dengan tindakan Yonghan dan juga kawan-kawannya. Malam itu, pimpinan Lee langsung mendatangi Yonghan untuk menawarkan kerjasama. Apa Yonghan mau bekerja dengannya dan meraih kesuksesan, atau Yonghan ingin mati di tangannya? Tentu saja dengan mudahnya, Yonghan memilih untuk mati karena ia tidak akan termakan bujuk rayu pimpinan gangster yang jahat itu. 그럼 너희들 나 지켜주는 거지? 당연하지. Singkat cerita, pada hari itu, Yonghan ingin melamar Haeju. Ia berkata, mungkin akan terdengar egois. Di masa depan, Yonghan akan membuat Haeju menunggunya beberapa kali. Ia mungkin akan dalam bahaya dan pergi tanpa berpamitan. Tapi jika Haeju mau memaafkannya dan percaya kepadanya, Yonghan ingin Haeju menikah dengannya. Haeju pun langsung mencium Yonghan, tanda jika ia menyetujuinya. Dan kemudian pernikahan Yonghan dan Haeju pun dilaksanakan. Meski diwarnai isak tangis Hojong yang patah hati, tapi acara pernikahan yang juga dihadiri pedagang pasar Jeonnam berlangsung meriah dan juga lancar. 하나, 둘, 셋, 찰칵! Singkat cerita, pada tahun 1960, polisi membuka perekrutan polisi wanita. Di sana, Nansil berhasil menjadi polisi dan bergabung dengan tim 1. Lalu, di suatu malam, ketua tim 1, Pak Yu, tiba-tiba dihajar oleh segerombolan orang tidak dikenal. Siapakah orang yang telah membuat Pak Yu babak belur? Dan apa motif pelaku? 누구야 이 새끼야!